Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Doni Infotainment. Teman-teman YouTube, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ditambahkan rezekinya dan tentunya semakin sukses. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada para pemilik KTP, lalu kepada pemilik surat izin mengemudi, baik SIM A, SIM C maupun SIM kendaraan berat lainnya, dan para pemilik STNK juga pemilik BPKB. Ada informasi penting mulai tahun 2023 ini kepada seluruh pemilik KTP, SIM, STNK, dan BPKB. Segera persiapkan diri dari sekarang sebelum Anda terlambat. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam program pemerintah dan bantuan sosial pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Untuk informasi yang pertama, kami tunjukkan kepada seluruh pemilik eKTP di seluruh Indonesia. Ada informasi penting yang perlu diketahui bahwa di tahun 2023 ini pemerintah bakal menggencarkan pembuatan KTP digital kepada masyarakat di seluruh Indonesia guna mengantisipasi hilangnya dokumen penting secara fisik. Sebab dengan KTP digital ini, dokumen kependudukan nantinya tidak perlu lagi dicetak atau disimpan di dalam dompet. Dalam pembuatan KTP digital, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyebutkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti diterangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah. Salah satu persyaratan untuk pembuatan KTP digital adalah mempunyai handphone. Dan bagi warga yang tidak mempunyai HP, Zudan menuturkan warga tersebut masih tetap dilayani oleh Dukcapil. Untuk itu, Dukcapil tetap memberikan pelayanan identitas digital ini secara bertahap. Dan yang belum mempunyai handphone atau belum ada jaringan tetap akan dilayani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti biasanya. Dia juga mengatakan KTP digital nantinya akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa cara untuk pembuatan KTP digital di tahun 2023 ini. Untuk yang pertama, unduh aplikasi identitas digital di Play Store di ponsel teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, input nomor induk kependudukan atau NIK, alamat email, dan nomor ponsel yang aktif. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi wajah. Yang keempat, pembuatan KTP digital nantinya akan melakukan verifikasi email. Setelah berhasil, kembali ke menu utama untuk login. Dan yang keenam, nantinya di KTP digital ini tersedia menu utama seperti nomor KTP, kemudian data-data keluarga, nomor NPWP, kepemilikan kendaraan, dan kartu vaksinasi COVID-19. Dan untuk penerapan KTP digital ini akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia di tahun 2023 secara nasional. Kita doakan semoga saja pemerintah sukses dalam rangka mengembangkan sistem KTP digital ini. Selanjutnya, untuk informasi yang kedua, bagi para pemilik surat izin mengemudi atau SIM, atau bagi teman-teman semuanya yang akan membuat surat izin mengemudi, karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuat instruksi terbaru yang mempermudah masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi. Kapolri juga menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan surat izin mengemudi. Selain pungutan biaya PNBP surat izin mengemudi atau PNBP SIM, Kapolri juga memperbolehkan warga yang gagal tes ujian pembuatan SIM dapat mengulang di hari yang sama. Apabila dinyatakan tidak lulus dan apabila di hari itu tidak lolos juga, maka bisa kembali lagi 14 hari setelah dinyatakan tidak lolos.
Dan instruksi ini tertuang dalam surat telegram nomor ST-2386-X-YAN (1.1.2022) pertanggal 31 Oktober tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santibudi atas nama Kapolri. Dan berikut ini adalah biaya penerbitan SIM baru maupun perpanjangan SIM di tahun 2023. Untuk penerbitan SIM baru untuk SIM A umum, B1, B1 umum, B2 dan B2 umum sebesar Rp120.000. Kemudian untuk SIM C, SIM C1 dan SIM C2 sebesar Rp100.000. Kemudian untuk SIM D, SIM D1 sebesar Rp50.000 dan SIM internasional sebesar Rp250.000. Selanjutnya untuk perpanjangan SIM, SIM A umum, B1 umum, B2 umum sebesar Rp80.000. Kemudian SIM C, SIM C1, C2 sebesar Rp75.000. Kemudian SIM D dan D1 sebesar Rp30.000 dan untuk SIM internasional sebesar Rp225.000. Arahan Kapolri selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon peserta uji SIM adalah di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area gedung Satpas. Dalam hal ini, biaya pemeriksaan tersebut dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk informasi yang ketiga, yaitu bagi para pemilik surat tanda nomor kendaraan atau STNK, pemerintah akan melaksanakan pemblokiran STNK pada tahun 2023 bila para pengguna kendaraan tidak melakukan perpanjangan setelah masa berlaku 5 tahunan habis selama 2 tahun berturut-turut. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Watoni mengatakan ketentuan ini sebenarnya sudah tertera dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan umum dan angkutan jalan. Namun saat ini belum juga terlaksanakan. Kami dari tim pembina Samsat Nasional sepakat akan segera melaksanakan agar administrasi pemilik kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa meningkat efektif di tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2023 ini status kendaraan menjadi bodong permanen jika STNK 5 tahunannya tidak diperpanjang selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kendaraan yang diblokir tidak dapat diaktifkan kembali. Watoni juga menambahkan kebijakan ini agar berlaku efektif, maka pemerintah daerah kedepannya juga perlu menghapus pemutihan pajak kendaraan bermotor karena menurutnya kebijakan ini tidak mendidik masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya untuk informasi yang terakhir atau keempat adalah informasi kepada seluruh pemilik buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Polri akan memperkenalkan teknologi terbarunya yaitu BPKB elektronik. Dan BPKB adalah salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh semua pemilik kendaraan bermotor. Jadi nantinya BPKB di masa depan akan dibuat dengan cara elektronik dan di dalamnya nanti akan ada chip canggih yang digunakan untuk satu fungsi tertentu. Nantinya chip yang dipasang di dalam BPKB ini untuk menyimpan data-data kendaraan secara akurat. Dan untuk BPKB elektronik ini bentuknya akan mirip seperti password konvensional dan akan dipasangi logo chip di sampul BPKB elektronik untuk menjadi tempat pendataan kendaraan.
BPKB elektronik nantinya akan terintegrasi dengan semua data Korlantas Polri. BPKB chip ini juga akan terintegrasi dengan stakeholder. Untuk keuntungan BPKB elektronik adalah memudahkan pelayanan proses mutasi kendaraan menjadi 1 hari kerja dari yang sebelumnya sampai dengan 1 hingga 2 bulan kerja. Kemudian yang kedua, mencegah penyelewengan, pemalsuan, dan duplikat surat kendaraan bermotor. Itulah informasi kepada para pemilik KTP, SIM, STNK, dan BPKB di tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.